warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendengar sahabat bisikan dari langit, semoga tetap diberikan kelimpahan rahmat, maunah serta kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir umri. Kalau kita berbicara tentang perpolitikan yang ada pada saat ini, baik perpolitikan internasional maupun perpolitikan nasional, sangatlah pelik sekali, sangatlah susah sekali untuk kita mampu memahami. Karena tidak cukup teori-teori dalam ilmu politik itu kita disuguhkan dalam dunia real atau dalam dunia nyata. Karena memang banyak teori-teori yang dikemukakan itu yang kita pelajari kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Banyak profesor-profesor politik di perguruan tinggi, banyak orang-orang yang menulis tentang buku kata pengantar ilmu politik, tentang buku sosial politik, tentang filsafat politik, dan juga tentang manajemen politik, tapi mereka kebanyakan tidak mampu untuk menjadi politisi yang sesungguhnya. Justru yang mampu menjadi politisi yang sesungguhnya, politisi yang mumpuni, politisi yang handal adalah memang orang-orang yang latar belakangnya bukan sekolah di sosial politik. Karena untuk menjadi politisi itu tidaklah cukup untuk membaca buku-buku tentang ilmu politik. Karena perasaan, pikiran, kemunafikan, penjiwaan itu memang betul-betul dikuasai. Bagaimana cara bercakap-cakap, berdiplomasi dan orang. Itu adalah satu syarat. Itu adalah salah satu syarat dari orang-orang yang ingin menjadi politisi. Kalau dalam sebuah riwayat itu ada sebuah ungkapan al-harbu khid'atun, bahwa perang atau politik itu adalah tipu daya. Kalau kata Zunzu itu, jika kau ingin menang terhadap musuhmu, maka kenalilah terlebih dahulu musuhmu. Kalau kita melihat dalam sejarah yang pernah terjadi di bumi Bharatayuda, bagaimana peperangan antara Sangkuni dan Basudeva Krishna. Kalau kita lihat secara jumlah dan baik kuantitas maupun kualitas, secara logika yang menang adalah Kurawa, ya, yang dipimpin oleh Duryodhana, yang dipanglimai oleh Bhisma yang agung, yang dipanglimai oleh Duryodhana, yang dipanglimai oleh Raja Anggakarana. Ya, secara hitungan matematis yang menang itu adalah para Kurawa daripada para Pandawa. Karena tidak ada satupun manusia secara kesaktian, secara kejadukan yang mampu mengalahkan Bhisma yang agung pada saat itu, Guru Drona pada saat itu. Dan tidak ada yang mampu juga mengalahkan Raja Anggakarana pada saat itu. Karena mereka sama-sama murid dari Begawan Parasurama. Tapi takdir berbicara lain. Politisi yang sesungguhnya ada di pihak Pandawa. Siapa? Yaitu Basudeva Krishna sendiri. Politisi yang ada di kubu Pandawa ini adalah politisi tingkat ilahi sudah, tingkat kedewataan. Kalau menurut versi sana, versi orang-orang Hindu. Sedangkan politisi yang ada di pihak Kurawa adalah politisi masih tingkat manusia. Jadi sehebat-hebatnya Sangkuni bagi para Pandawa, sehebat-hebatnya Sangkuni bagi Bhisma yang agung, Raja Anggakarana dan Guru Drona dalam dunia perpolitikan, tapi ia tidak pernah mampu untuk mengalahkan apa yang telah direncanakan oleh Basudeva Krishna. Sehingga yang terjadi, siapapun yang pintar dalam berstrategi, maka dialah yang akan keluar menjadi pemenang. Pada abad 21 ini, baik di dunia internasional maupun di Indonesia,
atau di dalam negeri, medsos itu sangatlah menentukan terhadap lajunya perpolitikan, ekonomi, politik, maupun lebih-lebih tentang berita-berita kekinian. Waktu Obama pertama kali mencalonkan diri menjadi presiden Amerika Serikat, dia mampu menang untuk menjadi presiden Amerika Serikat karena dibantu oleh Mark Zuckerberg, pencipta Facebook. Semua pemberitaan tentang Obama diangkat terus hingga mampu Obama menjadi pemenang karena ditopang secara penuh oleh Facebook sehingga mengalahkan musuhnya Clinton. Sama halnya juga ketika pada tahun 2014 awal-awal, jauh-jauh hari sebelum Presiden Jokowi mencalonkan presiden pada tahun 2014, banyak media-media yang telah mengangkat nama Jokowi. Sudah sejak mulai dari Solo sebelum dia mencalonkan diri jadi Gubernur Jakarta. Dan saya masih ingat betul pada sekitar tahun 2013-2014 waktu itu saya masih ada di Malang. Setiap saya buka warnet, yang keluar itu adalah wajahnya Jokowi dan tentang berita-berita Jokowi. Sehingga yang lain itu menjadi tertutupi. Ini kan bukan persoalan prestasi atau tidak berprestasi seseorang. Akan tetapi ini adalah tentang persoalan siapa yang populer dan siapa yang pintar memainkan suasana dan pintar bergerilya baik dalam dunia darat maupun dalam dunia medsos, maka dialah yang akan menjadi pemenang. Lebih-lebih pada saat ini lembaga survei ini seakan-akan jauh lebih berkuasa daripada track record dan pengalaman seseorang. Banyak pada saat ini para orang-orang yang berkualitas yang tidak memiliki panggung dan memang sengaja tidak diberikan panggung. Karena memang lembaga-lembaga survei dan media sosial ini memang sengaja untuk tidak memberikan mereka panggung. Sehingga orang yang kualitasnya biasa-biasa saja lalu muncul sebagai calon wali kota, calon gubernur. Yang jelas di sebelum-sebelumnya mereka tidak pernah memerintah suatu kepemimpinan apapun. Tapi karena medsos bermain, lembaga survei bermain, maka orang-orang yang diangkat oleh medsos lah dan orang-orang yang diangkat oleh lembaga survei lah yang berperan banyak untuk dalam dunia perpolitikan. Sehingga apa? Jika hal ini terus terjadi dan terus berlanjut, maka kualitas-kualitas manusia Indonesia atau orang-orang Indonesia yang berkualitas akan ditutupi oleh kedunguan-kedunguan, oleh ketidakbenaran, karena yang menentukan arah dunia masa depan, arah negeri ini adalah dunia medsos. Sehingga kita tidak bisa berharap banyak pada para pemimpin masa depan. Jika lembaga-lembaga survei ini terus bergentayangan, seakan-akan menjadi malaikat, sedangkan dia sesungguhnya adalah jelmaan iblis yang bergentayangan dan berpura-pura dan menjadi polemik bagi munculnya kualitas-kualitas atau benih-benih manusia berkualitas yang ada di negeri ini. Wallahu a'lam.